Jadi saya terkejut, terlapor atas nama apa? Terlapor karena Pemkot Jambi, Kabak Hukumnya sama Kabak Humasnya tidak menerima atas TikTok anak saya katanya. Jadi mereka melaporkan anak saya. Disitulah saya terkejut, kok anak saya di bawah umur dilaporkan. Kritik pemerintah Kota Jambi di TikTok, siswi SMP ini kaget dan berharap laporan dicabut. Viral di media sosial, siswi SMP di Kota Jambi melakukan kritik pedas terhadap pemerintah Kota Jambi hingga berujung laporan ke Polda Jambi. Kepada tribunjambi.com, F. Remaja Putri pemilik akun TikTok yang viral usai kritik pemerintah Kota Jambi menceritakan awal mula duduk persoalan hingga dirinya dilaporkan ke Polda Jambi. Dia yang didampingi ibunya mengetahui dilaporkan Kabak Hukum Setda Kota Jambi, perihal viralnya video TikTok yang berisi kritikan tersebut ketika dirinya berada di Polda Jambi untuk membuat laporan. Pertamanya saya tidak mengetahui anak saya ini bikin TikTok. Cuman pada hari Minggu tanggal 28 bulan Mei, tepatnya pada subuh, anak saya ini menangis. Berdua kakaknya, jadi saya nanya, kenapa menangis dek? Ini mah kata kakaknya, coba dilihat katanya, masa ada video di video kami konten siapa Debbie Ceper katanya, sebagai influencer daripada Pak Wali Kota mengatakan pada berkomen karena komen di HP adik nih katanya, ngomong katanya kerja apa yang gajinya 1,3 M katanya dalam waktu sehari kalau selain tidak ngangkang karena. Jadi saya selain ngangkang, jadi saya terkejut. Kok bisa kayak itu deh? Ini akibat dari apa? Ini akibat daripada sumbernya sebetulnya daripada statement Pak Wali Kota Pak Sarifasa kepada Debbie Ceper. Lalu Debbie Ceper mengomentari sebut sampai itu detail nama yang terlalu detail. Singkat aja ceritanya. Singkat cerita. Ya, ibaratnya kan harus mendetil sumber dari mana anak gitu. kami ini dilaporkan. Gitu. Ntar sakunya kan netizen ini kan salah sangka. Jadi saya sebagai orang tuanya saya tidak terima anak saya dikatakan begitu. Kan itu ngangkang itu menjurus pada asusila dan mengatakan anak saya sebagai pelacur. Sedangkan anak saya ini kan siswi SMP yang SMP baik-baik, terus mempermasalahkan masalah hijabnya. Anak saya sebagai muslimah hijabnya dipermasalahkan oleh Debbie Ceper. Debbie Ceper itu mengatakan itu dari awal dari statement Pak Wali Kota Pasya. Saya sebagai orang tuanya saya memang tidak merasa tidak terima, sangat tidak terima. Saya akan mencari keadilan kemanapun sampai anak saya mendapatkan keadilan. Berarti tadi kan beda persoalan, maksudnya berarti gara-gara ada yang ibu keluhkan akun status tadi, berarti ibu baru ke Polda tadi gitu. Betul. Ya, baru ke Polda. Nah sampai di Polda itu hari Minggu, ibu ingin membuat laporan gitu. Betul. Ya, melaporkan si akun yang tadi ibu sebut tadi. Nah ternyata sampai di Polda dijelaskan bahwa ibu sudah ada pengacara gitu ya? Waktu sudah anak saya melaporkan hari Senin, kami belum mengetahui anak saya terlapor. Setelah mengetahui setelah 4 hari, kalau tidak salah 4 hari kemudian saya dipanggil kembali anak kami, katanya disuruh ke Polda. Lalu saya ke Polda, tahu-tahu di Polda sudah ada pihak pengacara. Lalu kami ngomong dengan pengacara, ternyata setelah kami berbincang-bincang, kata pengacara anak saya terlapor. Jadi saya terkejut. Terlapor atas nama apa? Terlapor karena Pemkot Jambi, Kabak Hukumnya sama Kabak Humasnya tidak menerima atas TikTok anak saya katanya. Jadi mereka melaporkan anak saya. Disitulah saya terkejut, kok anak saya di bawah umur dilaporkan. Kalau memang anak saya salah, kan ada orang tuanya, apalagi sebagai Pak Wali Kota, Pak Pasya, kalau memang tidak terima, tolonglah hubungi saya melalui Pak Camat, Pak Lurah, kan. Saya sebagai orang tua juga marah dengan anak saya. Kalau memang ada kritik dengan pemerintah, kritiklah dengan kata-kata yang benar, kami bilang. Kata anak kami, ya kami salah mah. Kami memang sebagai orang tua saya sangat marah sekali kan. Cuman saya memohonlah kepada Pemkot Kota Jambi, Pak Pasya, anak saya berkata gini, saya mohon maaf, minta maaf. Cuman kami juga, anak kami ini ada sebab musababnya mungkin. Gitu. Disitulah kami walaupun sampai kemanapun kami akan menuntut keadilan untuk anak kami, karena anak kami masih di bawah umur dan dia pun harus sekolah. Kepada pemerintahan pusat, apalagi Pak Mahfud MD, kami terima kasih dan kami mohon penyelesaiannya yang terbaik untuk anak kami, begitu juga untuk penyelesaian orang tua kami, Nenek Hafsah.
berarti inti fokusnya sebenarnya kita ingin terkait keberadaan perusahaan sama kondisi rumah ini yang terimbas gitu Iya sebenarnya, Bu, ya? betul, sebetulnya karena dari pihak Pemkot memang sudah datang ke kami. Katanya perwakilan dari Pak Pasya, Pak Camat, Pak RT semua ada ke sini bulan kemarin, ya Dek, kalau tidak salah, pada tanggal 4 Mei ada ke sini dan mereka berjanji kepada kami, Bu, kami berjanji akan menyelesaikan permasalahan Nenek Hafsah ini, tolong kami kasih waktu, kata Pak Camat sama dari Pemkot, kata ntar saya akan mengambil perusahaan dan memanggil ibu, tapi sampai saat ini tidak ada, cuma anak hanya omong-omong Nggak, mungkin kosong. atau mungkin gini, Bu, maaf, apa karena itu kan artinya sudah ada itikat baik nih, ada datang perwakilan, apa mungkin karena seiring itu mungkin sedang berproses, terus mungkin si adik terus bikin konten sehingga mungkin, atau gimana menurut Kami mau jawab, Om. oh ya Nah, kalau misalnya pemerintah itu, Om, Iya. datang nunggu kami viralin video aja. Kami bikin video itu, Om, nunggu perkembangan kasus beberapa minggu dulu. Tidak ada, kami menanyakan juga tidak ada, akhirnya kami buat video. Pemerintah gitu. datang hanya cuma untuk memperbaiki nama instansinya saja. Kalau misalnya tidak diviralkan, pemerintah juga tidak akan datang. Datang pun nanti dia bikin klarifikasi bohong lagi. Seperti itu, Om. Jadi kami kalau bikin video nunggu perkembangan dulu seperti apa di lapangan. Dek, kalau boleh tahu berapa konten yang sudah mungkin dibikin, Dek, mungkin sampai yang terkait nenek kita ini lah, sampai kondisi rumah ini, Dek? Sudah lama, sudah dari tahun 2020 kami menyuarakan. Oh, tentang- 2020. ya, Tapi viralnya baru belakangan ini berarti, Dek, ya? Ya, viralnya baru belakangan ini. Bu, bisa cerita tadi yang soal tadi katanya sempat ke apa PPA provinsi, Bu, ya? Iya, Bisa betul. diceritakan, Bu? Oh ya, tadi kami pagi-pagi kira-kira jam setengah 8 pagi anak kami ditelepon oleh PPA Provinsi Jambi. Anak kami disuruh datang ke PPA Provinsi Jambi. Kami langsung datang pada jam setengah 10 sampai PPA Jambi. Yang bernama Ibu Iin, ketua daripada PPA Provinsi Jambi, mengatakan bahwa beliau akan mendampingi anak kami, katanya. Dan kami pun berterima kasih kepada PPA Jambi, memang itu yang kami harapkan, karena anak kami memang di bawah umur dan anak kami ini tidak tahu tata cara berbicara dengan ibaratnya orang tua, namanya anak emosi kan. Oke. Dek, mungkin kalau boleh tahu dari mana mungkin ide-ide Adek bikin konten segala macam itu apa? Kayaknya kan memang ada yang menduga mungkin kan, mungkin pasti ada juga merasa gitu kan. Apa memang ada yang di belakang Adek atau memang inisiatif sendiri, Dek? Kalau misalnya tentang pertanyaan itu, bahwa 100% murni dari pikiran saya sendiri untuk berpikir tentang harus membuat konten seperti ini. Soalnya permasalahan ini kan udah dari 2023, dari 2013 sampai dengan tahun ini. Nah, itu kami juga udah menyurati semua instansi yang terkait di pemerintahan pemerintahan Indonesia dari jenjang bawah